warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Ibu Yori Hardayani selaku dosen Pancasila. Puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Versi Agustina sebagai moderator. Halo, saya Cetikanya Abdusaf. Perkenalkan, nama saya Noventri Suci Anggraini. Perkenalkan, nama saya Septian Hadi Wijaya. Perkenalkan, nama saya Bagas Dinata Yusuf. Nama saya Yanti Usmita. Perkenalkan, nama saya Arini Putriani Lumbandal. Saya Evi Aprianti. Perkenalkan, nama saya Meiza Patra. PRD 1C01830. Hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asal mula Pancasila. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari asal mula Pancasila. Nah, yang pertama yaitu asal mula secara langsung. Asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan. Rincian dari asal mula langsung Pancasila menurut Noto Nagoro yaitu yang pertama, yaitu asal mula bahan atau disebut dengan kausa materialis. Nilai-nilai yang merupakan unsur Pancasila dapat digali dari bangsa Indonesia yang berupa adat istiadat, religius. Nah, dengan demikian pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian pandangan hidup. Nah, yang kedua yaitu asal mula bentuk atau disebut dengan kausa formalis. Bentuk Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu asal mulanya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta anggota BPUPKI. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah asal mula karya. Asal mula karya atau disebut dengan kausa efisien. Asal mula dengan menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu asal mula tujuan atau disebut dengan kausa finalis. Tujuannya yaitu untuk dijadikan sebagai dasar negara, maka para anggota BPUPKI dan Soekarno-Hatta yang menentukan tujuan dari dirumuskannya Pancasila. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu asal mula tujuan atau disebut dengan kausa finalis. Tujuannya yaitu untuk dijadikan sebagai dasar negara, maka para anggota BPUPKI dan Soekarno-Hatta yang menentukan tujuan dari dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkannya oleh BPKI. Teman-teman, itulah penjelasan yang dapat disampaikan oleh saya. Selanjutnya, untuk mendalami presentasi hari ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya kepada teman-teman saya. Selanjutnya, saya persilahkan. Asal mula tidak langsung adalah asal mula yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan sehari-hari bangsa Indonesia. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu unsur-unsur Pancasila tersebut sebelumnya secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. B. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Sebelumnya membentuk negara, nilai-nilainya yaitu adat istiadat, kebudayaan, dan religius. C. Asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri. B. Filsafat Pancasila. 1. Pengertian filsafat. Bangsa Indonesia mengenal kata filsafat dari bahasa Arab, yaitu filsafah. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu pengetahuan yang bijaksana. Menurut Burhanuddin Salam, filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari pemikiran serta radikal, sistematis, dan universal. 2. Landasan filsafat Pancasila. Kekokohan suatu negara tergantung dari keyakinan bangsa tersebut. Terdapat nilai-nilai luhur bangsanya. Pancasila baru pada tanggal 1 Juni 1945 pada rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI yang berlangsung mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Kata Pancasila digemakan kembali oleh Bung Karno untuk memenuhi permintaan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiudiningrat, dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang disampaikan Bung Karno sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, selanjutnya Pancasila menurut Bung Karno dapat Mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, selanjutnya Pancasila menurut Bung Karno dapat diperas menjadi trisila, yaitu sila pertama dan kedua menjadi sosionasionalisme, sila ketiga dan keempat menjadi sosiodemokrasi dan ketuhanan. Trisila masih bisa diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Menurut Widodiningrat tahun 1947. Pancasila rumusan Bung Karno dikaji panitia lainnya dan dirumuskan kembali pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Oleh Muhammad Yamin disebut Jakarta Charter. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar. Yang kedua, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dirumuskan dan ditandatangani oleh 9 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, A.A. Maramis. Yang keempat, Abikusno Cokro Sujoso. Yang kelima, Abdul Kahar Muzakir. Yang keenam, Haji Agus Salim. Yang ketujuh, Ahmad Subarjo. Yang kedelapan, Wahid Hashim. Dan yang kesembilan, Muhammad Yamin. Pada waktu diundangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila berbeda dengan yang tercantum pada Piagam Jakarta. Rumusan tersebut menjadi berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara saat ini. C. Pengertian Pancasila ideologi nasional. 1. Pancasila ideologi nasional. Kita semua mengetahui bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup rakyat Indonesia. Tetapi tidak sedikit dari kita mengetahui dari manakah Pancasila itu muncul dari permukaan bumi Indonesia. Lalu apa sih arti Pancasila sebagai ideologi nasional? Mengenal suatu yang dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Nilai-nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang atau sesuatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia sendiri. Berwujud ideologi yang dianut oleh negara Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu dan masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. 2. Pancasila sebagai ideologi nasional yang dapat diklarifikasi melalui 5 sistem. Jadi, di sini saya akan menyebutkan 5 sistem tersebut. Yang pertama yaitu sistem melalui nilai makna ideologi. Karena di setiap ideologi itu memiliki makna dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga dapat berpengaruh terhadap bangsa.
kepercayaan ini tumbuh dan dibentuk karena adanya interaksi-interaksi dan berbagai pandangan yang telah disepakati bersama oleh satu bangsa. Dan yang ketiga yaitu sistem nilai perkembangan sejarah. Sistem perkembangan sejarah ini dengan secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang mencerminkan dalam kesepakatan para pendiri negara. Dan yang keempat yaitu sistem nilai memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama. Dan yang kelima yang terakhir, sistem nilai itu memperoleh kekuatan konstitusi nasional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita leluhur dan negara. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ideologi nasional ini
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antar warga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitas oleh NKRI sendiri. Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan Founding Father telah membekali kita dengan aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-nilai yang sangat maju dan modern. Oleh sebab itu, tugas kita semua sebagai warga bangsa untuk mengimplementasikan secara konkret NKRI yang mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya.